Ajaib anugerah Yesus, dosaku terhapus, lidahku tak terkata betapa indahnya, bebanku dihilangkan, jiwaku terlepas. Ajaiblah keselamatan anugerah Tuhan, ajaiblah anugerah Tuhan Yesus, lebih dalam dari laut besar, yang teramat tinggi, yang teramat indahnya, yang sempurna bagiku, yang menutupi setiap celah. Jauh bersama dari dosaku, besarkan nama Yesus yang terindah pujimu. Ajaib anugerah Yesus, dapatkan yang sesat, olehnya diampuni semua. Shalom saudara, komunitas pemuridan tercinta. Kita jumpa lagi dalam YouTube bagian kedua, pelajaran keempat, pemuridan level 2. Jangan lupa mengucapkan ayat hafalan kita di pelajaran ini, Mazmur 119 ayat 9 dan 11. Ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Kita ulangi, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Puji Tuhan, firman Tuhan menjadi rem rohani untuk kita tidak melakukan dosa dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum lanjut. Ya Tuhan, terangilah hati kami. Tanpa Engkau kami tidak mampu mengerti. Kami mau belajar, berkati hamba, berkati para murid yang sedang belajar melalui YouTube ini. Jadikan mereka murid-murid yang hebat, yang mampu nanti membimbing orang lain juga. Dalam nama Yesus, amin. Oke, saudara, buku saudara halaman 42. Mengaku Yesus sebagai Tuhan. Kita telah mengetahui dengan pasti hubungan kita dengan Allah. Kita telah belajar mengenai sifat-sifat Allah dalam pelajaran yang kedua. Dan bagaimana cara berkomunikasi dengan Dia di pelajaran 3 yang lalu. Sungguh-sungguh hal ini merupakan suatu penghiburan karena kita dapat menaruh kepercayaan kita kepada Dia yang layak menerima kepercayaan kita dan dapat diandalkan. Dalam pelajaran ini kita akan mempelajari siapa kita di dalam Kristus dan suatu hal yang sangat penting yang harus kita pahami, yaitu apa artinya di dalam Kristus. Dan memiliki Kristus di dalam saya. Apa arti itu? Hidup adalah suatu proses pertumbuhan. Kita akan mempelajari kemajuan kita, sementara kita bertumbuh dari pengenalan kita akan Kristus sebagai Juru Selamat, pengakuan kita terhadap ketuhanannya, bukan saja sebagai Juru Selamat, tetapi Dia harus diakui sebagai Tuhan, Raja, pemerintah atas hidup kita. Dan pengakuan kita terhadap Dia sebagai sumber hidup kita yang baru. Kalau yang lama, di dalam Adam kita mati, di dalam Kristus kita mendapatkan kehidupan. Dialah sumber hidup kita. Marilah kita melihat pada awal penciptaan, atau sebelum segala sesuatu dimulai. Allah adalah kekal. Ia telah ada sejak dulu kala. Mari kita lihat Yesaya 40 ayat yang ke-28 yang menyatakan itu. Yesaya 40 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar?
Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ia menciptakan langit, bumi, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Dalam Kejadian 1 lengkap sekali. Ia menciptakan manusia menurut gambarnya sendiri. Kejadian 1 ayat yang ke-26, saya bacakan lagi ulang ayat ini. Ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Manusia pertama adalah Adam. Wanita pertama adalah Hawa. Mereka hidup dalam lingkungan yang sempurna dan dalam persekutuan dengan Allah. Mereka dapat terus melanjutkan kehidupan seperti itu dan mereka tidak akan mati. Kejadian 3 ayat 22. Kejadian 3 ayat 22. Apa bunyinya? Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Ketika manusia tidak taat, ini yang bahaya. Tidak dapat mati, tetapi hidup selama-lamanya di dalam dosa. Ini dia. Hidup di dalam dosa. Mati secara rohani. Ya. Dosa mereka memisahkan mereka dari persekutuan dengan Allah sesuai Yesaya 59 ayat 2. Apa yang dikatakan Yesaya 59 ayat 2? Yesaya 59 ayat 2 berbunyi, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dan mereka mati secara rohani ketika mereka tidak taat. Roma pasal 5 ayat yang ke-12. Roma pasal 5 ayat yang ke-12 berbunyi, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, marilah kita memperhatikan mengapa hal ini sangat penting bagi kita hari ini. Dalam Roma 5 ayat 12 dikatakan, bagaimana dosa masuk ke dalam dunia? Seperti dikatakan tadi, dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang. Saudara perhatikan, siapa yang mengambil buah itu? Hawa. Tapi Hawa berasal dari siapa? Dari Adam. Lalu Hawa makan dan kemudian memberikan kepada Adam. Manusia dalam kesatuannya sudah berdosa. Tapi Allah mengatakan dosa masuk melalui satu orang, yaitu Adam, pemimpin. Betapa penting ini saudara. Laki-laki sebagai pemimpin bertanggung jawab atas kehidupan di dalam rumah tangganya. Sebab itu, nona-nona, hati-hati memilih teman hidup pria. Ya. Karena dia akan menjadi kepala. Segala sesuatu ditanggung-jawabi olehnya. Oke. Dikatakan bahwa kematian jasmani dan rohani melanda semua manusia sebab semua orang telah berdosa. Apa artinya ini? Ketika Adam tidak mentaati Allah, semua manusia telah ada di dalam Adam. Meskipun belum ada keturunan pada saat itu. Ketika Adam berdosa, saudara dan saya telah ada di dalam Adam. Kita adalah sebagian kecil dari dia. Bagian yang paling kecil.
tapi adalah suatu bagian juga. Keputusan untuk tidak taat kepada Allah adalah bagian dari suatu keputusan kita juga. Dan kita menjadi orang berdosa. Ketika kita mati, kita menjadi terpisah dari Allah. Semua kita lahir dalam keadaan terpisah dari Allah. Saudara dan saya tidak menjadi orang berdosa ketika saudara pertama kali berbohong. Atau ketika saya pertama kali berbohong atau menyontek. Tidak. Saudara dan saya telah lahir sebagai orang berdosa. Sebab saudara dan saya adalah salah satu keturunan Adam. Saudara dan saya melakukan perbuatan dosa sebab saudara dan saya memiliki sifat berdosa itu dari Adam. Mungkin hal ini tidak mudah dipahami atau diterima. Tetapi itulah kebenaran yang Allah katakan kepada kita. Dan tidak pernah ada orang mengajar kita untuk berdosa. Tapi kita tahu berdosa dari dalam diri kita. Anak-anak cucu kita yang kecil lihat. Tidak pernah saudara dan saya ajarkan mereka melakukan dosa. Tapi mereka bisa melakukan itu. Karena memang mereka terlahir sebagai orang berdosa. Nah, ketika saudara dan saya menerima Kristus, saudara dan saya dikeluarkan dari kehidupan Adam yang lama dan dipindahkan ke dalam kehidupan Kristus oleh Roh Allah. Ini yang membedakan keselamatan di dalam Kristus. Dan itu tidak ada di dalam siapapun. Hanya satu-satunya juru selamat. Yesus satu-satunya jalan kebenaran yang memungkinkan kita dipindahkan dari kehidupan Adam, diputuskan dari kutuk Adam, masuk ke dalam kehidupan Kristus yang terberkati. Sekali saudara dan saya ada di dalam Kristus, saudara dan saya memiliki kehidupan kekal. Suatu kehidupan yang tidak dilandaskan kepada waktu. Ini luar biasa. Ini yang harus saudara dan saya pahami. Betapa mahal harga pemindahan saudara dan saya ke dalam Kristus. Yaitu Kristus harus mencurahkan darahnya. Barulah manusia ciptaan baru terjadi. Barulah manusia yang berdosa bisa dipindahkan dari garis keturunan Adam kepada Kristus. Selesailah hidup kita yang kedua dalam pelajaran yang keempat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami semakin mengerti bahwa keselamatan di dalam Kristus itu sangat unik dan satu-satunya juru selamat yang mampu melakukan hal itu. Meteraikan sabdamu di hati kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.